Halo semuanya, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan tentang metode waterfall. Izinkan kami memperkenalkan diri, saya Muhammad Abdul Fadel. Saya Naulia Olihra. Saya Muhammad Siginting. Raffi Ahmad Palevi. Selamat menyaksikan semuanya. Halo teman-teman semuanya. Saya akan membahas tentang metode waterfall dalam pengembangan perangkat lunak. Dalam video ini saya akan menjelaskan pengertian waterfall. Nah, materi yang akan kami bahas di sini ada apa itu waterfall, tahapan dalam metode waterfall, karakteristik waterfall, kelebihan dan kekurangan waterfall, dan perbandingan waterfall dan desain. Pengertian waterfall. Waterfall adalah model pengembangan perangkat lunak yang bersifat linear dan berurutan atau sekuensial. Artinya, setiap tahap harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum masuk ke tahap berikutnya. Prosesnya mengalir dari atas ke bawah seperti air terjun. Karena itu, metode ini disebut waterfall. Metode ini termasuk dalam kategori SDLC atau Software Development Life Cycle Classing dalam rekayasa perangkat lunak. Tahapan dalam metode waterfall ada analisis, desain, implementasi, pengujian, dan juga pemeliharaan. Selanjutnya, tahapan dalam metode waterfall. Metode waterfall terdiri dari beberapa tahapan, yaitu requirement analysis, design, implementation, testing, maintenance. Pada video ini kita akan fokus pada tahap pertama, yaitu requirement analysis atau analisis kebutuhan. Requirement analysis atau analisis kebutuhan adalah tahap awal dalam metode waterfall. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan kebutuhan sistem dari user atau klien, mendokumentasikan kebutuhan tersebut secara detail. Output dari tahap ini adalah dokumen SRS atau Software Requirement Specification. Tujuan utama tahap ini adalah memastikan semua kebutuhan sudah jelas sebelum proses pengembangan dimulai. Karena jika terjadi kesalahan di tahap awal, maka akan berdampak pada tahap-tahap berikutnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Abdul Fadel. Di sini saya akan menjelaskan kelanjutan dari metode tahapan dalam metode waterfall yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Di sini kita akan melanjutkan dengan bagian nomor 2, itu ada sistem desain atau perancangan sistem. Di sini kita sebagai development itu mendesain sistem yang akan dibuat untuk customer. Setelah didesain, itu juga kita menentukan struktur program dan algoritmanya untuk digunakan kepada customer nantinya. Di sini juga kita bisa menggunakan beberapa metode, bisa menggunakan metode UML, ERD atau flowchart. Selanjutnya ada tahapan yang ketiga, itu ada implementation atau biasanya kita membuat coding. Di dalam tahapan ini, setelah kita membuat tadi yang namanya sistem desain, di sini kita sudah mulai memasukkan kode-kode kepada komputer agar kita bisa mengeksekusi desain yang telah kita buat sebelumnya. Perlu diingat bahwa pada tahap ini desain belum diuji secara menyeluruh seperti itu. Selanjutnya ada integration dan testing. Nah, di sini setelah kita membuat coding dan desain tadi, kita melakukan tes atau uji kepada produk kita yang akan kita kembangkan nantinya agar sesuai dengan kemauan customer, teman-teman. Di sini kita memastikan sistemnya itu sesuai, terus apakah sistemnya bekerja dengan baik dan apakah sesuai dengan kemauan apakah sesuai dengan kemauan yang ditentukan oleh customer, teman-teman, seperti itu.
mungkin untuk tahapan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke metode yang kelima, yaitu deployment. Yang pertama itu kita harus memasang sistem dan digunakan oleh user, lalu instalasi software pada komputer user yang sesuai, lalu kita menjalankan websitenya atau aplikasinya agar bisa diakses publik, dan menjadikannya live di server produksi dan domain utamanya, misalnya website.com. Nah, lalu kita masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu yang keenam, maintenance atau pemeliharaan. Maintenance adalah tahap pemeliharaan sistem setelah software digunakan oleh user agar tetap berjalan dengan baik dan sesuai kebutuhannya. Tujuan dari maintenance tersebut yaitu memperbaiki bug atau error yang ditemukan setelah sistem digunakan, melakukan update kecil atau peningkatan fitur, menyesuaikan sistem jika ada perubahan, kebutuhan atau lingkungan, dan terakhir menjaga keamanan dan kestabilan sistem. Nah, karakteristik waterfall itu seperti yang pertama, proses terstruktur dan terdokumentasi. Yang kedua, setiap tahapnya harus selesai sebelum lanjut. Yang ketiga, minim perubahan di tengah jalan. Yang keempat, cocok untuk proyek dengan kebutuhan yang jelas.